Seandainya tidak ada nasihat, maka akan terjadi kesalahan yang berlarut-larut. Karena itu maka nasihat sangat diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, mengenai cinta sama Allah tadi Pak Ustadz, kalau membedakan cinta sama Allah sama takut sama Allah itu seperti apa Pak Ustadz ya? Kalau kita beribadah itu lebih khusyuk mana antara kita takut sama Allah sama kita cinta sama Allah itu Pak Ustadz. Kemudian yang kedua mengenai Al-Quran Pak Ustadz, kalau umat Islam berselisih itu kan suruh kembalikan aja kepada Al-Quran gitu. Tapi kadang-kadang kalau pemahaman Al-Qur'annya itu suka berbeda pendapat dalam pemahaman gitu. Memang ayatnya sama, pengertiannya sama, dalam ayatnya sama, tapi kalau sudah sampai ke penafsiran, pemahaman itu juga beda gitu. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan yang seperti itu padahal suruh mengembalikan kepada Al-Qur'an gitu. Hal-hal yang krusial terutama dalam mungkin dalam memilih pemimpin atau dalam berjihad atau menentukan hukum-hukum itu kadang-kadang berbeda gitu dalam pemahamannya gitu. Nah, itu seperti apa maksudnya mengembalikan kepada Al-Quran itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Yang pertama tentang cinta dan takut. Di dalam Islam ini, dalam Al-Quran disebutkan ciri-ciri orang mukmin itu adalah dalam beribadah khaufan wa tama'a. Khaufan yakni ada rasa takut, tapi wa tama'a berharap di sana ujung-ujungnya cinta, ya. Mana yang lebih dominan? Yang lebih dominan yang mendekatkan kita kepada khusyuk, tergantung Pak, tergantung. Artinya bagi orang yang hari-harinya itu berlumuran dosa, maka khaufan lebih dekat untuk lebih khusyuk. Atau ketika dia merasa bahwa saya ini dosa sama ibu, saya ini dosa sama istri, saya ini dosa sama anak, maka ketika kita hadir kepada Allah dengan bawa perasaan khauf, itu jauh lebih efektif. Tapi ketika kita melihat perjalanan, ya Allah, anak-anak sudah bagus, pekerjaan lancar, kemudian kok semuanya baik-baik saja, pendekatan kepada Allah dengan mahabbah, dengan cinta jauh lebih efektif. Ya. Jadi kalau begitu, mana sebetulnya yang lebih disuka oleh Allah? Yang hub, yang cinta, atau yang khauf? Allah lebih suka didekati, diibadahi dengan hub, dengan cinta. Karena Allah bukan pendendam, Allah bukan jahat. Allah itu adalah sebaik-baik penolong, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, jadi begitu juga, mana yang lebih dibanyakkan, istighfar atau tasbih? Ya, kalau istighfar itu ekspresi dari perbuatan dosa gitu. Kalau tasbih ekspresi daripada syukur. Istighfar ekspresi daripada taubat yang selama ini dosa telah dia lakukan. Tapi kalau tasbih ekspresi daripada syukur, maka Allah lebih suka disebut-sebut dengan rasa rasa manis, rasa indahnya. Bagaimana seandainya kita dalam keadaan miskin, kemudian kita istighfar, ya Allah terus, karena saya nggak bisa memberikan kesejahteraan, karena saya nggak bisa memberikan kebahagiaan, istighfar. Lu yang memberikan kesejahteraan, kebahagiaan kan Allah. Kemudian saat itu kita istighfar, ya seakan-akan kita nyalahkan Allah. Tapi coba ketika kita dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kita nggak punya, kita bertasbih kepada terima kasih ya Allah, saya punya anak, saya punya suami, punya istri, punya suami, punya keluarga, punya rumah. Tasbih terima kasih ya Allah, dan terima kasih aku diperkenankan untuk memujimu ya Allah. Indah banget tuh. Iya. Jadi mana yang lebih cocok, mahabbah, cinta, atau takut? Lebih cocok diperbanyak. Kalau untuk kita barangkali ya itu tasbihnya. Itu yang pertama. Apakah tasbihnya? Mahabbahnya. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua,
Faruddu ilallah wa rasulih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan hadis ketika kita terjadi syikok permasalahan. Nah, ternyata ketika kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, banyak perbedaan pendapat, di mana pendapat-pendapat mereka didasari atas penafsiran sendiri, atas kepentingan-kepentingan mereka. Mana yang lebih baik? Maka kembali kepada sawadul a'dham. Sawadul a'dham. Siapa itu sawadul a'dham? Pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas itu bukan mayoritas di kita, tapi mayoritas ulama-ulama salafus saleh, dari ulama-ulama dahulu, dari Imam Syafi'i, Imam Ghazali, seterusnya. Itu pendapat mereka itu kan mayoritas, Pak. Kita kembali kepada mereka. Kalau ketemu yang kasusnya, berarti kita insya Allah akan selamat di situ. Tapi kalau mereka nggak ketemu juga, kita ikut yang mana ini? Ya mayoritas yang di sekitar kita. Tapi kalau mayoritas sekitar kita memang Bapak yakin bahwa ini juga salah, maka Bapak tawakuf saja, berhenti saja, tidak memihak, ya. Tapi tetap tidak menjauh, gitu ya. Jadi itu polanya seperti itu. Kembali kepada pendapat sawadul a'dham, yakni mayoritas kaum muslimin seluruh dunia. Jangan mayoritas muslimin di komplek kita, tapi mayoritas pendapatnya seperti apa. Saya gitu. Kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita sendiri yang kembali, kita nggak punya kemampuan untuk istinbat hukum, nggak ada kemampuan kita di situ. Iya. Kenapa harus mazhab? Karena mereka memang orang-orang yang mumpuni dalam hal itu. Kalau Pak Ustadz ya pendapatnya hanya ya sebatas baca-baca dari ya kitab-kitab yang ada di. Tapi kalau mereka itu memang bisa menelurkan satu produk hukum dari Al-Quran maupun Al-Hadis, ya. Mereka menyimpang apa? Ya pasti enggak, karena mereka adalah orang yang khasyatullah, orang yang takut kepada Allah. Baik, saya kira itu bisa dikembangkan lagi. Silakan, ada pertanyaan lain? Ada yang lain? Sedikit lagi Pak Ustadz, tambahan, kalau berdoa di dalam Al-Quran disebutkan berdoalah dengan suara perlahan, dengan rendah hati dan rasa takut ya Ustadz. Nah, kadang-kadang kalau berdoa itu ada yang bahasa-bahasa di Al-Quran ini atau bahasa Arab atau bahasa Indonesia kan kadang-kadang malah menyuruh Allah gitu. Ya Allah ampunilah dosa kami, ya Allah berikanlah gitu. Kan kayak seakan-akan menyuruh Allah gitu. Nah, apakah di dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran itu pengertian rendah hati dan rasa takut itu memang ada edisi bahasanya atau seperti apa Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya doa sendiri adalah memohon. Kan ada doa, ada amr, ada iltimas. Doa itu dari bawah ke atas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu doa. Walaupun perintahnya ya Allah ampuni kami, itu tetap saya posisinya kita di bawah, kita mohon. Itu enggak menyuruh Allah. Kalau menyuruh itu amr, dari atas ke bawah. Misalnya bapak nyuruh pada anak, bapak nyuruh kepada anak muda, itu amr. Ya, amr, menyuruh. Walaupun mintanya, walaupun dalam bentuk tolong, tapi posisi bapak, posisi ibu berada di atas, sehingga dia walaupun banyak tolong, tetap saya itu adalah amr, perintah. Kalau doa adalah kita mohon kepada Allah. Ya, baik. Kemudian ada satu lagi iltimas. Iltimas itu sesama kita menyuruh, tolong dong ini, atau bagaimana kalau ini bisa diambilkan, dan seterusnya. Itu iltimas. Nah, doa itu dari bawah ke atas, amr dari atas ke bawah, iltimas antara kita. Nah, redaksi doa yang kira-kira khaufan wa tama, atau kira-kira apa, tadarruan wa khufyah ya tadi ya. Tadarruan wa khufyah, rendah hati dan penuh rahasia. Itu ada waktu-waktunya, ada waktu-waktunya. Ada doa yang kencang juga diajarkan dalam Nabi, sepertinya talbiyah ya. Talbiyah itu adalah bentuk doa yang sifatnya dijaharkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dalam Al-Quran juga dikatakan surah An-Nur ya. Di sana dikatakan
dikatakan bahwa diizinkan menyeru Allah di masjid-masjid dengan suara-suara yang tinggi, ya gitu. Itu dibolehkan. Tapi kalau doa antara kita kepada Allah secara personal, di sana ada istilah doa dan istilah munajat. Yang Allah lebih sukai adalah munajat. Munajat itu apa? Membisikkan sesuatu kepada Allah, bagaikan kita membisikkan sesuatu kepada teman kita. Bagaimana kalau bisik di telinga teman kita itu, Pak? Ya. Sekedar dengar, tapi tidak dalam bentuk apa di batin. Kalau bentuk di batin bukan apa munajat. Munajat itu ngomong dengan bahasa lirih. Nah, kalau dengan teman saja kita ngomong yang lirih, itu adalah masalah yang penting. Bagaimana kalau kita ngomong dengan Allah dengan suara yang lirih? Penting sekali. Coba kalau Bapak bicara khusus kepada teman Bapak yang akrab itu, ngomongnya kencang-kencang gimana, Pak? Ya nggak berkenan lah. Ngomong rahasia kok kencang banget sih, kan gitu. Ngomong dengan Allah, munajat, membangun kedekatan. Misalnya, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Munajatnya siapa? Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Munajatnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tuhan, Kau telah memberikan kepadaku kerajaan, Kau telah memberikan kepadaku takbir mimpi, kan gitu. Kau pencipta langit dan bumi. Ini masih munajat. Baru kemudian doanya di ujung, tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan muslim, walhiqni bis salihin, pertemukan kami dengan orang-orang salih. Dari munajat itu membuat semacam proposal panjang, baru nanti intinya doa. Misalnya Bapak kayak di munajat sama Allah, ya Rabb, anakku sudah besar-besar, aku tidak bisa mendidik dia dengan pendidikan yang baik. Istriku sudah semakin renta, dia berat memikul beban ini. Tuhan, baru masuk doanya, tapi disebut semua. Nah, kalau kita naikkan, kita berat dengan menaikkan tangan, karena ada orang yang nggak mau naikkan tangan, Pak ya. Itu kan ibaratnya nama anak ditaruh tangan, nama istri ditaruh di atas tangan kita, nama suami di atas tangan kita. Lalu kita haturkan di hadapan Allah, Rabb, sayangilah mereka, berikan petunjuk mereka, bimbing mereka, cukupi kebutuhan mereka. Tapi ada proposal dulu panjang tadi, dan jadikan kami keluarga yang saleh, indah itu. Jadi bentuk munajat itu adalah membangun kedekatan dengan Allah, tentunya dengan bahasa lirih, bahasa yang sopan. Contoh munajat tadi, contoh kalimat apa yang tadharran wa khufyah adalah Nabiullah Yusuf tadi. Jadi tadharran wa khufyah tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk bahasa. Saya kira itu cukup ya Ustaz ya. Baik, mohon maaf adanya. Kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kashifal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah,
وارحم والدينا يا الله وارحم آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا والمؤمنين والمؤمنات يسر لنا يا الله يسر لنا يا رحمن يا رحيم في مسألة الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.